bohong. Esto se fue mundial. A mí hay que bailarme todos los días, tú no me puedes pichar. Yo sé que te va a gustar. Tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar. Y que esto se fue mundial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Septiani dengan NIM 877799808 dari UPBJJ Jakarta, Prodi S1 PGSD. Selama 3 menit ke depan, di sini saya akan menjelaskan tentang proses lahirnya Pancasila. Nah, teman-teman, pernah gak sih kalian berpikir gimana caranya Pancasila bisa menjadi dasar negara kita? Banyak yang hafal 5 silanya, tetapi gak tahu kalau proses lahirnya itu panjang banget dan penuh perjuangan. Semuanya dimulai pada tahun 1945, waktu Indonesia masih dijajah oleh Jepang, karena Jepang mulai kalah di Perang Dunia Kedua. Kemudian, Jepang membuat organisasi yaitu BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugasnya menyiapkan dasar negara untuk Indonesia merdeka nanti. Nah, BPUPKI ini berisi tokoh-tokoh hebat seperti Soekarno, Hatta, Yamin, dan Supomo. Mereka mengadakan sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Nah, pada tanggal 1 Juni ini, Soekarno menyampaikan pidato yang sangat bersejarah. Ia menyampaikan tentang 5 prinsip dasar yang kita sebut sebagai Pancasila, yang berisikan kebangsaan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dari situlah lahir istilah Pancasila. Kemudian setelah itu dibentuk Panitia 9 untuk menyatukan 2 kelompok, yaitu kelompok nasionalis dan agama. Hasilnya adalah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, waktu itu sila pertamanya masih berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI bersidang di keesokan harinya, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Mereka mengesahkan UUD 1945, kemudian memilih Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, serta mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini, sila pertama dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, supaya semua golongan bisa diterima dan Indonesia tetap bersatu. Dari proses panjang itu, kita bisa lihat bahwa nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak awal. Adanya persatuan, toleransi, musyawarah, dan keadilan sosial. Dan buat kita generasi muda sekarang, semangat itu masih relevan banget. Di era digital saat ini, perbedaan pendapat itu wajar, tetapi jangan sampai perbedaan pendapat itu membuat kita terpecah belah. Semangat Pancasila versi kita sebagai anak muda tentunya bukan cuma hanya sekedar menghafal 5 silanya saja, tetapi juga bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti bekerja sama, gotong royong, dan saling menghargai. Karena pada akhirnya Pancasila itu bukan hanya sekedar dihafalin, tapi juga dihidupin. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video yang kurang lebih berdurasi 3 menit ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.